ghaira kalbi saydin aw masyiatin aw ardin naqasa min ajrihi kulla yaumin qiratan. Siapa yang melihara anjing selain anjing berburu atau anjing penjaga hewan ternak atau anjing penjaga kebun, maka akan berkurang darinya pahala setiap hari 2 qirat. Dalam sebagian riwayat 1 qirat, dalam riwayat yang lain 2 qirat ya. Qirat yaitu jumlah tertentu dari pahala ya. Sebagian ada yang mengatakan dalam satu riwayat ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang pahala solat janazah, siapa yang solat janazah maka dia sampai habis solat janazah dia mendapatkan pahala 1 qirat, dan kalau dia nyolatkan sampai menguburkannya maka mendapatkan pahala 2 qirat. Maka dijelaskan 1 qirat seperti gunung Uhud, seperti gunung Uhud. Ini sebaliknya, siapa yang memelihara anjing bukan anjing-anjing yang diizinkan untuk dipelihara, maka setiap hari pahalanya berkurang. Pahalanya berkurang. 1 qirat dalam riwayat 2 qirat. Ya, kalau seandainya 1 qirat sebesar gunung Uhud, berarti setiap hari berkurang pahala seberat 2 gunung Uhud. Oleh karena sebagian ulama menganggap memelihara anjing tanpa ada keperluan, anjing yang tidak diizinkan oleh syariat, ada yang mengatakan dosa besar karena ada ancaman khusus dikurangi pahala setiap hari. Allah alam bisawab, intinya ini adalah suatu dosa ya yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang sekarang menjadi trendy memelihara anjing. Kita tahu bahwasanya memelihara anjing ya sampai dibawa dalam rumah kemudian tidur bersama anjing, bermain-main dengan anjing, kebiasaan orang-orang non muslim ya sampai sekarang ya. Dan itu fenomena kita lihat sendiri ketika kita ke Eropa, kita dapati banyak sekali orang kemana-mana bawa anjing. Bahkan kita lihat begitu banyak orang tua yang bawa anjing. Beda dengan kalau kaum muslimin, kita lihat di Eropa kebanyakan mereka berjalan sama anaknya atau sama cucunya. Sementara non muslim biasanya tidak sama anak dan cucu, tapi dengan apa? Dengan anjing. Bahkan ada yang sampai menghibahkan hartanya kepada anjing ya, karena anjing lebih dia percaya daripada manusia ya. Kita umat Islam tidak demikian ya, karena ada aturan yang melarang. Tidak boleh memelihara anjing kalau tidak perlu. Kalau tidak perlu. Maka sebenarnya Allah mengatakan kenapa bisa berkurang pahalanya setiap hari 1 qirat atau 2 qirat. Ada 3 sebab ya, ini berkurangnya pahala, yaitu mengurangi pahala. Ada beberapa sebab. Ada yang mengatakan karena malaikat tidak masuk ke rumah tersebut ya. Malaikat tidak masuk. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak akan masuk dalam rumah yang di situ ada anjing atau ada patung atau gambar ya. Dan disebutkan malaikat rahmat ya. Tentunya malaikat tersebut mendatangkan rahmat, mendatangkan. Ini ada yang mengatakan ini menyebabkan pahala berkurang setiap hari ya. Ada yang mengatakan bahwasanya sebab pahala berkurang yang kedua karena anjing terkadang sering mengganggu orang lain ya, terkadang mengganggu orang lain. Orang lain ya. Ini di antara sebab-sebab yang disebut oleh para ulama, karena banyak anjing yang taruh di rumah yang tanpa keperluan, kalau ada yang lewat digonggong sehingga memberi rasa takut. Rasulullah SAW berkata, la yurawi'u muslimun musliman ya, tidak boleh seorang muslim beri takut kepada muslim yang lain. Dan orang kalau lihat anjing tentu rasa takut luar biasa, apalagi dia menggonggong, apalagi anjingnya gede. Anjing kecil aja kadang menakutkan, apalagi anjing apa? Anjing gede ya, mengerikan ya. Dan memberi rasa takut tidak boleh. Rasulullah SAW tidak mengatakan la ya'khudanna ahadukum mata akhihi jaddan au mazihan ya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW tidak boleh seorang mengambil barang temannya serius atau bercanda, tidak boleh. Misalnya ada teman kita tidur, kita ambil HP-nya, dia bangun dia cari-cari HP-nya, ini enggak boleh. Dia gelisah, mana HP saya ini? Kita ketawa-ketawa, di prank ya. Ini tidak boleh meskipun bercanda, karena membuat dia gelisah, membuat dia tidak tenang. Apalagi kemudian ada makhluk seperti anjing yang mengerikan menggonggong, ya orang takut lewat di situ, padahal tidak ada keperluan mendesak. Ada yang mengatakan ya begitu aturannya.
Meskipun anjingnya tidak menggonggong, tetap saja pahala berkurang setiap apa? Hari. Dan ini adalah kerugian besar. Kita seorang muslim tahu pahala kita nggak banyak, artinya amal soleh kita nggak banyak. Dengan kesibukan yang duniawi yang begitu banyak, dengan sikap kita, sebagian kita yang buang-buang waktunya, sehingga amal soleh kita nggak banyak. Sudah amal soleh kita pun belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, belum tentu ikhlas, terkadang ria, terkadang ujub, ya. Itu pun kalau kita pelihara anjing maka pahalanya berkurang setiap apa? Setiap hari. Tentu hal yang merugikan, hal yang sangat merugikan. Kalau setahun berapa? 2 kali 365 hari. Berapa kirat sudah? 700 kirat lebih. Kalau satu kirat seperti Gunung Uhud sudah berapa pahala yang berkurang. Kalau dia pelihara anjing 20 tahun, rugi besar. Rugi besar. Oleh karenanya terkadang hanya sekedar tren, gaya-gaya, sehingga ya akhirnya menjadi kebiasaan hidup, ya. Belum lagi ditinjau dari pemborosan yang luar biasa, ya. Kita melihara anjing ternyata biayanya tidak sedikit, ya. Biayanya besar. Bahkan lebih besar daripada melihara bayi manusia, ya. Lebih besar daripada pelihara bayi manusia, ya. Sebagian anjing luar biasa harganya mahal, kemudian. Taib. Kita akan bahas hukum-hukum terkait anjing, ya, terkait anjing. Yang pertama, ini sekedar pelengkap aja, terkait suci najisnya zat anjing tersebut. Suci atau najisnya zat anjing tersebut. Maka ada 3 pendapat. Pendapat pertama, zat najis anjing. Anjing itu secara zatnya semua najis, ya. Kulitnya, bulunya, badannya, semuanya najis. Secara zatnya dia najis. Dan ini pendapat mayoritas ulama, disebut najasatul ain, yaitu najisnya tidak akan berubah. Jadi dia akan tetap najis selama-lamanya. Ini pendapat mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanabilah, ya. Bahwasanya anjing itu secara zatnya najis. Sehingga kalau kita terkena badannya, kita harus apa? Membersihkannya. Terkena badannya kita harus membersihkan karena badannya juga najis, badannya najis. Pendapat kedua, bahwasanya zatnya suci, secara umum zatnya suci kecuali kencing dan kotorannya serta cairan darinya seperti keringat dan liurnya. Jadi kalau kita kena bulu anjing, ini pendapat kedua, tidak najis. Badan anjing najis, yang najis keringatnya. Kalau ada cairan terkena tubuh kita maka itu najis. Terlebih lagi kalau kencingnya dan kotorannya. Ini pendapat mazhab Hanafiyah. Mazhab Hanafiyah. Pendapat yang paling ringan adalah pendapat Malikiyah. Malikiyah tubuh anjing tidak najis, liurnya tidak najis. Yang najis cuma kotorannya. Adapun zatnya tidak najis. Yang lebih hati-hati adalah pendapat mayoritas ulama. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza walagal kalbu fi inai ahadikum falyaghsilhu sab'an, ulahunna biturab." Kata Nabi SAW, jika ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya di bejana salah seorang dari kalian, misalnya taruh tempayan, datang anjing kemudian dia masukkan lidahnya minum, kata Nabi SAW, maka buanglah airnya. Buanglah apa? Airnya, kemudian cucilah tempayan atau bejana tersebut 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Salah satunya dengan tanah. Maka mayoritas ulama dari mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah dari hadis ini berpendapat bahwasanya liur anjing apa? Najis. Kenapa najis? Karena Rasulullah SAW sampai suruh buang apa? Airnya. Karena airnya ternajisi. Kemudian Rasulullah SAW juga suruh cuci 7 kali. Bahkan salah satunya dengan pasir. Bahkan mereka masukkan dengan najasah mughalladhah, yaitu najis yang berat, karena secara umum najis-najis yang lain tidak harus 7 kali. Yang penting kalau najisnya hilang sekali sudah cukup. Ya, najis yang lain kalau dicuci sekali sudah hilang maka sudah cukup. Kecuali najis air liur apa? Anjing sampai 7 kali. Mazhab Malikiyah mengatakan tidak. Rasulullah SAW suruh mencuci bejana itu bukan karena najis tapi karena ada illah ta'abbudiyah, sekedar kita beribadah kepada Allah tanpa tahu sebabnya, sebabnya. Sehingga mereka mengatakan Rasulullah menyuruh membuang air di bejana yang telah dijilatin oleh anjing dan suruh mencucinya bukan karena najis.
tes. Tes tes. Tes tes. Tes tes. Cek cek cek. Tes 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 1 2 tes tes. Masuk. Tes 1 2. Oke. Baik. Ibu-ibu, tes tes bilang. Tes tes 1 2. 1 2 1 2. Tes 1 2 tes tes. Tes 1 2. Tes 1 2. Tes tes 1 2. Tes 1 2 tes 1 2. Oke. Baik, ibu-ibu, kita lanjutkan. Jadi menurut mazhab Malikiyah, mereka mengatakan anjing tidak najis, termasuk air liurnya tidak najis. Mereka menyebutkan dalil mereka, ya. Banyak dalil mereka, di antaranya mereka mengatakan bahwasanya adapun hadis Rasulullah SAW menyuruh untuk membuang air yang diminum oleh anjing, kemudian dicuci bejananya. Kata mereka itu bukan karena najis, tapi ada suatu hal yang kita tidak tahu. Itu suatu hal yang kita tidak tahu, kita hanya beribadah kepada Allah dengan mencucinya dan membuang airnya. Sebabnya ta'abudiyah. Ta'abudiyah maksudnya kita enggak tahu, sekedar disuruh beribadah. Ini penilaian Malikiyah. Lebih lagi mereka mengatakan bahwasanya suci bukan berarti harus najis, seperti Rasulullah SAW mengatakan as-siwak mardhatun lirabb matharatun lil fam, bahwasanya siwak itu mendatangkan keridhaan Allah dan membersihkan mulut. Padahal pakai siwak bukan untuk menghilangkan najis, tapi Rasulullah menggunakan kata matharah, membersihkan. Pendapat Malikiyah ada sisi kuatnya, namun lebih selamat pendapat jumhur ulama bahwasanya air liur anjing adalah najis. Apalagi dalam riwayat Rasulullah SAW mengatakan tuhuru ina'i ahadikum, sucinya bejana salah seorang dari kalian kalau dijilat oleh anjing, maka dengan dibuang airnya dicuci tujuh kali. Dan dalam tradisi syariat, kalau dikatakan sucinya sesuatu berarti tadinya najis kemudian disucikan. Tadinya najis kemudian disucikan, ya. Oleh karenanya pendapat yang lebih hati-hati bahwasanya air liur anjing itu najis, ya. Ini masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah, tapi sepakat bahwasanya kencingnya kemudian kotorannya najis. Terlebih lagi ketika menguatkan hal ini ketika ada kucing yang datang kemudian minum dari bejana di rumah seseorang, maka ditanyalah kepada Nabi, apakah sisa jilatan kucing tersebut najis? Maka Nabi SAW mengatakan tidak najis, ya. Ya, kata Nabi SAW, innaha minat tawafina alaikum awi tawafat. Sungguhnya kucing itu termasuk hewan-hewan yang sering berkeliaran di rumah-rumah kalian. Sering tawaf, maksudnya sering berkeliaran. Sehingga air minumnya sisa air minumnya tidak najis. Ini terkait kucing, ya. Ya, seandainya kucing tersebut di mafhum mukhalafahnya, seandainya kucing tersebut ternyata bukan dari hewan yang sering berkeliaran, mungkin Rasulullah hukumi dengan najis, ya. Maka kucing sisa minumnya tidak dikatakan najis karena dia diberi rukhsah, keringanan, karena dia hewan yang sering berkeliaran. Nah, anjing tidak demikian. Anjing tidak demikian. Bahkan Nabi suruh kalau dia menjilat bejana disuruh dicuci bahkan tujuh kali. Maka pendapat yang lebih hati-hati bahwasanya anjing adalah najis, air liurnya juga najis, sebagaimana kotorannya, kencingnya dan kotorannya adalah najis, ya. Ini terkait dengan zat anjing tersebut. Makanya kalau bertanya, Ustaz, kalau kita tersentuh badan anjing bagaimana? Ini tergantung pendapat mana, ya. Pendapat mana. Tapi yang jelas kalau kita bicara kotorannya, air kencingnya, air liurnya, maka itu najis. Tapi kalau badannya mungkin ada khilaf seperti mazhab Hanafi yang mengatakan tidak najis, ya.
Taib, itu terkait dengan zat anjing tersebut ya. Bagaimana dengan memelihara anjing? Maka memelihara anjing, ijma ulama, tidak ada khilaf bahwasanya anjing tidak boleh dipelihara, tidak boleh disimpan, tidak boleh dipelihara kecuali 3 anjing yang diizinkan. Berdasarkan hadis yang saya sebutkan tadi. Maniktana kalban, siapa yang melihara anjing atau menyimpan anjing ya, kecuali 3 ya. Anjing berburu, terus anjing apa? Penjaga apa namanya? Penjaga hewan ternak, dan yang ketiga penjaga kebun ya, ardin ya. Maka akan berkurang setiap hari darinya pahala sebesar 1 qirat atau 2 qirat. Jadi yang diperbolehkan 3. Yang pertama kalbu saidin, ini anjing pemburu. Anjing pemburu. Anjing muallam diajarin, kemudian dia berburu, seorang melepas mengatakan bismillah, maka anjing itu kalau berburu hasilnya halal. Hasil buruannya halal. Kalau anjingnya tidak diajarin maka hasilnya haram. Kenapa? Karena ketika dia berburu bisa jadi untuk dirinya, bukan untuk tuannya. Tapi kalau sudah diajar, kita lepas, kita bilang bismillah, maka kita tahu dia berburu untuk kita. Dia berburu untuk apa? Kita, maka hukumnya halal. Yang kedua, kalbu harsin, penjaga sawah, ladang atau penjaga kebun, boleh kita taruh anjing situ, khawatir ada hewan-hewan yang datang merusak. Kebunnya juga diajarin anjing tersebut, diajarin sehingga dia menjaga. Kalau ada hewan yang datang ingin merusak kebun, ada pencuri ingin ambil kebun, hasil kebun, maka anjing tersebut menjaga. Ini juga tidak mengapa. Ya, tujuan kita bukan untuk bersenang-senang dengan anjing tersebut, bukan main-main, tapi dia memang ditugaskan untuk apa? Menjaga kebun tersebut. Sama hewan ternak, kalbu masya, dia menjaga hewan ternak. Bisa jadi seorang istirahat, kemudian dia biarkan anjingnya bersama hewan ternak tersebut untuk menjaga. Kalau ada yang ingin mencuri hewan ternak, maka anjing tersebut menjaga. Ini anjing-anjing yang diperbolehkan untuk dipelihara karena ada keperluan. Sehingga kata para ulama, anjing-anjing ini pun kalau ternyata dibawa ke rumah tidak mengurangi pahala kalau kebetulan memang harus dibawa ke rumah, karena dia adalah anjing-anjing yang diizinkan. Baik, selain itu anjing-anjing yang juga punya manfaat, apakah boleh diizinkan untuk dipelihara? Maka khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya mengatakan hanya dibolehkan 3 ini. Selain itu tidak boleh. Dan sebenarnya mengatakan boleh dengan kias. Dengan apa? Kias, analogi. Karena dilihat dari 3 model anjing tersebut adalah anjing-anjing yang bermanfaat. Ya, dan syariat tidak melarang kalau anjing tersebut punya manfaat. Seperti anjing pemburu punya manfaat. Anjing penjaga hewan ternak punya manfaat. Anjing penjaga kebun juga punya manfaat. Kalau begitu, anjing-anjing lain juga bermanfaat, diperbolehkan. Seperti anjing pelacak, mereka mengatakan boleh. Ada yang mengatakan boleh ya. Seperti anjing apa yang bisa cium apa? Narkoba. Ya, maka ini juga tidak mengapa karena ada manfaatnya. Seperti di antara mereka para ulama mengatakan anjing yang membantu orang buta. Ada orang buta enggak ada yang menuntunnya. Enggak ada yang menuntunnya, maka diajarlah seekor anjing untuk menuntunnya ke masjid misalnya. Maka dia jalan dengan anjing tersebut, ini anjing bermanfaat, maka juga diizinkan, ya. Kemudian khilaf tentang anjing penjaga rumah. Anjing penjaga rumah, ya. Sebenarnya mengatakan tidak boleh, sebenarnya mengatakan tidak, karena tidak urgen menjaga rumah. Wallahu alam, kalau memang rumah tersebut di daerah rawan, ya, kemudian memang dikhawatirkan ada pencurian, maka pendapat yang lebih kuat tidak mengapa ditaruh anjing di situ untuk menjaga rumah tersebut. Bukan untuk main-main dalam rumah ya. Tapi dia memang ditaruh di situ untuk menjaga apa? Rumah, kalau memang rumah tersebut rawan ada pencurian ya. Rawan ada pencurian. Ini pendapat dipilih oleh Nawawi rahimahullah taala dalam syarah Sahih Muslim dan juga dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ya. Adapun setiap rumah taruh anjing, rumah juga orang mau curi juga malas ya. Maksudnya rumah tidak mewah-mewah banget ya. Kemudian tidak rawan pencurian. Kemudian taruh anjing sampai 2 ekor. Melebihi kebutuhan. Melebihi kebutuhan. So, anjingnya besar, orang lewat digonggongin ya. Ini tentu tidak boleh. Ini termasuk yang dilarang karena melebihi kebutuhan atau tidak perlu sama sekali. Melebihi kebutuhan atau tidak perlu sama sekali. Ya. Saya tinggal di kompleks, saya sering jalan pagi situ. Sampai di situ saya selalu lewati anjing. Ada 2 ekor besar-besar. Ya, saya juga namanya ya lewat aja, tapi sebagian ibu-ibu enggak berani lewat. Lewat berhenti, kasihan, subhanallah. Ini orang tahu, apalagi anjing tersebut menggigit. Ini tahu dalam hukum Islam kalau kalbun akur ya anjing yang suka mengganggu boleh dibunuh, dibunuh. Enggak ada apa-apa gigit orang ini boleh dibunuh.
Sampai kejadian kemarin juga sempat di dekat sekitar kompleks juga ada pembantu yang dibunuh oleh anjing. Ya, kejadian di Jakarta Timur ya. Masuk di berita ya. Jadi anjingnya mungkin nggak dikasih makan atau apa, pembantunya dimakan karena melihara anjing butuh uang yang banyak. Mungkin anjingnya terlalu besar, sementara pembantunya mungkin belum sempat kasih makan, pembantunya yang dimakan. Demikian juga pernah kejadian anjing makan bayi tuan rumahnya. Namanya binatang buas ya, kalau tidak dikontrol ya. Maka maksud saya kalau tidak begitu perlu maka tidak boleh ya. Apalagi anjing sedang taruh di rumah untuk main-main sama anak-anak, ini jelas tidak boleh. Tidak boleh karena dilarang oleh dalam syariat Islam ya. Tapi ditinjau lagi ada beberapa perkara ini saya sebutkan sini. Ya. Harga mahal. Anjing tersebut harganya apa? Mahal. Di sini juga khilaf di kalangan para ulama tentang hukum jual beli anjing ya. Jual beli anjing. Ada dua pendapat sini lihat, jual beli anjing. Pertama, tidak boleh jual beli anjing. Ini pendapat mayoritas ulama. Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah. Ya, Malikiyah saja yang mengatakan anjing itu suci secara zatnya, dia juga memang tidak boleh jual beli anjing. Karena dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan hasil jual beli anjing adalah khabith ya. Samanul kalbi khabith. Hasil jual beli anjing adalah hasil yang buruk ya. Sehingga tidak boleh membeli atau menjual anjing. Terus gimana kalau kita punya anjing ya? Mungkin hadiah, mungkin dapat anjing di mana kita latih sehingga menjadi anjing penjaga ya. Adapun jual beli anjing tidak boleh sama sekali, ini pendapat mayoritas ulama. Sebagian ulama pendapat Hanafiyah mengatakan boleh selama anjing tersebutlah anjing yang dibutuhkan. Misalnya anjing untuk jaga kebun atau jaga hewan ternak atau anjing untuk berburu, maka boleh jual beli. Selama manfaatnya boleh dimanfaatkan, maka kita boleh membeli anjing tersebut. Ini pendapat mungkin lebih kuat. Jika anjing-anjing tersebut ada manfaatnya, maka boleh dijual belikan. Wallahu alam bisawab ya. Tetapi anjing itu harganya apa? Mahal. Kebanyakan orang mungkin beli anjing bukan untuk keperluan tadi, tapi untuk senang-senang, untuk main-main di rumah, jadi hewan peliharaan seperti kucing ya. Maka harganya mahal. Anjing harganya mahal. Padahal anjingnya bagus. Anjing Anjing bule, anjing import, anjing Persia. Ya kucing aja harganya macam-macam ya. Ya. Kalau anjing kampung murah kali ya. Tapi kalau anjing import ya, anjing blasteran ya jadi mahal ya. Biaya hidupnya juga sebulan bisa sampai juta-juta ya. Ya, apalagi kalau anjingnya besar ya, makanannya perlu ini latihan tiap pagi harus dikeluarin biar enggak stres macam-macam. Sehingga orang disibukkan dengan anjing yang kebutuhan yang tidak perlu. Ya. Kemudian ya biaya maintenance juga mahal. Saya bilang tadi kadang lebih mahal daripada melihara seorang manusia. Ya. Kadang tidur bersama anjing, jilat-jilat sama anjing ya. Belum kalau ada pipis-pipisnya dan macam-macam ya. Terlebih lagi jika anjing tersebut ternyata mengganggu orang, menakut-nakuti orang. Jalan dia ngelihat orang, dia gonggong. Orang tidak semua berani dengan anjing. Ya. Lihat anjing ketakutan, mungkin trauma, mungkin apa sehingga takut ya. Sehingga tidak boleh kita menakut-nakuti orang lain. Menakuti orang lain adalah dosa. Dari sini maka perlu diingat kebiasaan tren yang tersebar di sebagian kaum muslimin melihara anjing adalah kebiasaan yang haram ya. Jangan dilakukan. Saya dulu waktu masih kecil ada kawan muslim, dia pelihara anjing. Kita tanya, kenapa pelihara anjing? Kita ngobrol. Sampai ada teman yang bilang, mungkin sudah disunat anjingnya. Sudah disunat, sudah boleh dipelihara. Nggak ada. Jadi nggak ada seperti itu. Tapi pada sebagian orang berusaha mengatakan anjing itu boleh dipelihara. Mereka berdalil dengan kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dalam surat Al-Kahfi, ashab maksudnya kisah remaja, para remaja yang bersembunyi di goa. Al-Kahf maksudnya goa ya. Ya. Allah sebutkan ya mereka adalah 3 orang, yang keempat anjingnya, 4 orang, yang kelima adalah anjingnya, 7 orang, yang ke-8 anjingnya. Allah sebutkan ya faminuhum kalbuhum ya. Intinya Allah menyebutkan wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid. Allah sebutkan anjing itu berulang-ulang dalam Al-Qur'an. Kata mereka ini anjing dipelihara oleh Ashabul Kahfi.
ya maka boleh memelihara anjing. Maka jawabannya kita katakan bisa jadi anjing tersebut adalah anjing yang diizinkan oleh apa? Syariat. Mungkin anjing pemburu, ya, mungkin anjing penjaga kebun atau penjaga hewan dibawa oleh mereka. Ya. Apalagi mereka adalah orang-orang soleh, ya. Dan taruhlah itu adalah anjing yang buat mereka main-main. Maka itu adalah syariat syar'u man qablana, syariat orang terdahulu. Dan dalam usul fikih disebutkan syar'u man qablana idza khalafa syar'ana, ya, kalau ada syariat sebelum kita menyelisih syariat kita maka tidak dianggap. Karena masing-masing nabi punya syariat apa? Sendiri. Bisa jadi itu dibolehkan di syariat terdahulu. Tetapi syariat kita tidak diperbolehkan memelihara anjing kalau kalau bukan merupakan anjing-anjing yang diizinkan. Faham insyaallah ibu-ibu? Maka jangan suka melihara anjing, ya. Jangan suka melihara anjing. Nah, kita dapati beberapa orang datang ke saya, Ustaz, ibu saya pelihara anjing Ustaz, ya. Saya masuk anjingnya banyak, padahal biayanya besar, ya. Tapi ibunya senang punya apa? Anjing, ya. Ini kebiasaan harus dikasih tahu, ya. Tidak diperbolehkan. Banyak kemudaratan baik syariat maupun duniawi. Secara syariat tadi pahala berkurang setiap hari. Malaikat rahmat tidak masuk ke dalam apa? Rumah, ya. Kemudian duniawi biaya besar, kemudian terkadang kita ternajisi oleh anjing tersebut, ya. Terkadang anjing tersebut ya mengganggu orang lain, banyak hal hendaknya dihindari kebiasaan tersebut, ya. Sebagian daerah gitu orang beli anjing bangga-banggaan punya anjing besar, jalan-jalan kemana anjing. Jadilah bangga-banggaan memiliki anjing yang besar tersebut. Perkara berikutnya yang juga sering terjadi saya dapati akhir-akhir ini adalah menisbahkan peristiwa-peristiwa alam kepada semesta. Menisbahkan peristiwa-peristiwa alam kepada semesta. Saya tadi malam searching di internet, ada beberapa ungkapan-ungkapan mereka yang menisbahkan peristiwa kepada alam semesta. Seperti mereka mengatakan, perkataan mereka misalnya yang pertama, alam semesta menghendaki keseimbangan. Jadi terjadilah teori ini, terjadilah peristiwa ini, terjadilah hukum alam ini. Kenapa? Karena alam semesta menghendaki apa? Keseimbangan, ya. Mungkin maksud mereka hanya mengungkapkan sekedar ungkapan-ungkapan yang indah, bukan maksudnya tidak ada Tuhan, tapi ini ucapan-ucapan orang ateis yang melupakan Tuhan. Jadi seakan-akan alam semesta berjalan dengan hukum alamnya sendiri. Ya, seperti disebutkan oleh Stephen Hawking, ya, salah seorang fisikawan, yang dia mengatakan alam semesta tidak butuh dengan Tuhan, karena alam semesta sudah menjalankan aturannya sendiri tanpa perlu adanya Tuhan, ya. Tapi matanya gampang, yang bikin aturan itu siapa, ya? Sehingga alam semesta bisa berjalan. Tidak mungkin ada aturan berjalan dengan apa? Sendirinya. Jadi justru kalau kau melihat aturan yang begitu kompleks, yang luar biasa terjadi pada alam semesta, berarti ada kreatornya, berarti ada pembuatnya. Maka di antara perkataan indah ada yang mengatakan orang ateis kalau melihat bola tersebut, bola kaki ternyata, atau bola basket tersebut, di situ ada bendera Indonesia misalnya, bendera Amerika, bendera Palestina, bendera yang lain-lain, ya, bendera Arab Saudi. Pasti dia bilang ini ada yang bikin, ya. Bagaimana ada bola kemudian disusun dengan berbagai macam bendera warna-warni menutupi bola tersebut. Pasti orang ateis tersebut mengatakan bola ini ada yang buat, nggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Kok bisa ada rangkaian bola, kulit bolanya ada berbagai macam bendera-bendera negara-negara mancanegara, ya. Kata dia ini pasti ada yang bikin. Tetapi kalau dia lihat bumi dengan bola bumi yang begitu indah, dengan begitu kompleks, dengan luar biasa, dengan aturan-aturan alam, dia mengatakan terjadi dengan sendirinya. Ini adalah hal yang tidak logis. Dia mengatakan bola kaki dibuat, ada yang buat, sementara dia bilang bola dunia tidak ada yang bikin, terjadi dengan sendirinya. Ini perkataan yang tidak logis. Intinya di antara ungkapan-ungkapan yang salah, bahkan diungkapkan oleh sebagian muslim, tentu maksud mereka bukan ateis, tapi ini ungkapan keliru. Ungkapan yang keliru. Misalnya mengatakan alam semesta menghendaki keseimbangan sehingga terjadi gini dan begitu, sehingga terjadi peristiwa alam atau hukum-hukum alam. Ya, ini salah. Seperti juga ada tulisan konspirasi alam semesta. Alam semesta berkonspirasi untuk menjadikan suatu dan sesuatu. Gimana konspirasi alam semesta, bagaimana berkonspirasi, ya? Ya. Juga ada yang mengatakan jika semesta berkehendak. Saya baca ini, jika semesta berkehendak.
Ada yang mengatakan semesta berkehendak agar saya begini dan begitu. Jadi bukan Tuhan yang berkehendak, semesta yang berkehendak. Ada yang mengatakan tapi semesta berkehendak lain. Bagaimana semesta berkehendak lainnya? Semesta ada yang ngatur siapa? Allah. Ya. Ini contoh ungkapan-ungkapan mereka salah tentang semesta. Mungkin ikut-ikut pernyataan-pernyataan para pujangga atau para penyair ya. Terkadang maksudnya demikian, tapi kita hindari ya. Hindari. Bilang aja Allah Subhanahu wa taala ya, Tuhan pencipta alam semesta atau Tuhannya alam semesta. Ada yang mengatakan semesta mempertemukan kita. Ya, ini juga enggak boleh. Semesta mempertemukan kita. Kita terpisah, akhirnya semesta mempertemukan kita ya. Ketemunya di mana? Di warung kopi. Jadi ini semua perkataan-perkataan yang tidak tepat, menisbahkan peristiwa kepada semesta, karena semesta adalah makhluk dan sebagian semesta kebanyakan tidak punya kehendak ya. Seperti matahari, rembulan ya. Mereka kullun fi falakin yasbahun. Mereka berjalan di orbitnya. Orbitnya terus tidak berubah selama jutaan tahun, begitu-begitu saja ya. Ribuan tahun, miliaran tahun. Kata ahli-ahli fisika mengatakan umur mereka sudah jutaan tahun, tidak pernah berubah, dan Allah sengaja menjadikan gerakan mereka tidak berubah. Ada ritme yang mereka lakukan setiap tahun. Kenapa? Lita'alamu adada sinina wal hisab. Karena dengan aturan jalan mereka yang tidak berubah itu, maka kita manusia bisa menghitung hisab, bisa tahu bulan, bisa tahu tahun, iya enggak? Seandainya matahari berubah-ubah, kadang 24 jam terbit dan terbenam, terkadang cuma 10 jam, kita nggak bisa hitung hari. Kita nggak bisa hitung hari. Kalau matahari sering terlambat, repot. Sehingga aturannya ada, sengaja menunjukkan makhluk-makhluk tersebut berjalan dengan apa? Sistem yang sudah Allah bikin. Menunjukkan mereka musakhar. Sebenarnya dalam Al-Quran, musakhar. Ya, musakharatun, mereka ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita manusia. Jadi mereka diatur untuk kita, bukan mereka berkehendak dengan kita. Tidak ada bintang-bintang langit kemudian menghendaki kita. Mereka sendiri kehendaknya tidak jelas ya. Karena mereka sendiri diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita manusia, kita punya kehendak, pengen ke sana, pengen ke sini, gerakan kita bisa berubah-ubah setiap detik. Adapun matahari, rembulan, bintang mereka konstan. Tujuan Allah menjadikan mereka konstan supaya ada manfaat buat kita. Untuk petunjuk jalan ya. Wabin najmi hum yahtadun, kata Allah, dengan bintang-bintang mereka dapat jalan petunjuk. Di antaranya untuk bisa menghitung bulan dan apa tahun. Paham? Maka tidak bisa kita nisbahkan itu semua kepada kejadian-kejadian alam, kepada semesta. Tidak boleh. Makanya Rasulullah SAW melarang seorang menisbahkan peristiwa-peristiwa alam kepada makhluk-makhluk yang tidak berkehendak secara zahirnya. Seperti apa? Seperti Rasulullah mengatakan, la tasubur rih. Jangan kalian mencela angin. Karena angin tidak punya kehendak. Paham? Yang menggerakkan angin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah melarang kita mencela angin karena angin itu tidak punya kehendak. Kalau kita mencela angin berarti kita mencela yang mengatur angin secara tidak langsung. Berarti kita mencela Allah. Kita bilang angin kurang ajar ini ya. Lagi naik kapal pengin ke utara, anginnya ke selatan. Waduh, angin kurang ajar. Berarti kita mencela siapa? Mencela angin atau mencela Allah? Mencela Allah. Karena angin tersebut tidak punya kehendak. Dia hanya berjalan dengan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikiaskan dengan segala hal. Seorang maki matahari. Matahari payah, matahari panas banget. Ini sama. Kita mencela siapa? Allah. Karena yang bikin matahari panas siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak punya kehendak. Dia enggak punya kehendak. Kalau manusia kita boleh cela dia karena dia punya kehendak, dia berbuat. Ya. Hewan mungkin kita cela juga, dia punya kehendak. Tapi kalau matahari, rembulan, ya, tidak boleh kita cela. Sama tidak boleh seorang mencela cuaca. Kalau dia kabarkan cuaca lagi panas, oke. Ini cuaca lagi brengsek cuaca, enggak boleh mencela cuaca. Karena yang menentukan cuaca siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan Allah melarang kita mencela masa. Kata Allah dalam hadis qudsi, la tasubud dahr, atau Rasulullah mengatakan la tasubud dahr fa innallaha huwad dahr, ya. Kata dalam hadis qudsi, la tasubud dahr fa ana dahr uqallibul laila wan nahar. Jangan kalian mencela masa, karena aku adalah masa, aku yang membolak-balikkan siang dan malam. Kata Allah, aku yang bolak-balikkan siang dan malam. Jadi jangan kita mencela masa. Kenapa? Karena masa tidak ada kehendak apa-apa. Dia hanya tempat bergulir kegiatan manusia.
Ketika seorang mencela masa, mencela waktu, berarti dia mencela yang mengatur waktu tersebut. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu dicela bukan masanya, yang perlu dicela adalah penghuni masa tersebut, yaitu manusia itu sendiri, ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, naibuz zamana wal aibu fina wa ma liz zamani aibun siwana. Kata Imam Syafi'i, kita mencela zaman padahal aib itu bukan pada zaman, tapi pada diri kita sendiri. Dan tidak ada aib pada zaman kecuali kita sendiri yang bikin zaman itu menjadi aib. Zaman rusak kenapa? Karena penghuninya rusak. Jangan bilang zaman edan, enggak boleh. Bolehnya bilang zaman orang edan. Zaman enggak boleh karena zaman enggak ada salahnya, dia cuma tempat bergulirnya segala kejadian. Maka demikian pula tidak boleh kita sandarkan segala peristiwa kepada makhluk-makhluk, ya. Pada semesta enggak boleh. Bahkan ketika kita menggandengkan antara Allah dengan Nabi saja, Rasulullah marah ketika ada seorang sahabat mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Karena kehendak Allah dan kehendakmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah marah. Ada suatu kejadian dia ingin muji Nabi. Ingin muji Nabi SAW. Sahabat ini berkata, Masya Allah wa syi'ta. Karena kehendak Allah sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW marah. Kata Rasulullah SAW, Aja'altani lillahi niddan. Dalam riwayat, Aja'altani lillahi idlan. Apa kau ingin jadikan aku tandingan dengan Allah? Apa kau ingin menjadikan aku saingan bagi Allah? Kul Masya Allahu wahdah. Katakanlah atas kehendak Allah semata. Atau kau katakan Masya Allah thumma syi'ta, karena kehendak Allah kemudian kehendakmu ya Rasulullah. Adapun mengatakan kehendak Allah dan kehendak Nabi, maka Rasulullah larang. Padahal Rasulullah SAW berkehendak. Ya. Oleh karenanya, terutama ketika kita mengucapkan semesta dalam rangka bersyukur, kita bilang kita sudah berpisah, ternyata semesta mempertemukan kita. Kita akan senang ini. Ya. Itu lebih parah lagi karena kita menyandarkan kenikmatan kepada semesta. Jangankan menyandarkan kepada semesta, menyandarkan kenikmatan kepada benar-benar sebab kenikmatan saja itu tidak boleh. Ya, makanya Allah berfirman, ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengenali nikmat Allah kemudian mereka mengingkari. Di antara tafsir para salaf tentang ayat ini yaitu tentang orang-orang yang sedang berlabuh di lautan, kemudian ditimpa dengan ombak yang besar, ternyata mereka naik kapal, nahkodanya hebat. Maka nahkodanya kemudian menyetir kapal dengan baik sehingga mereka selamat. Ketika mereka selamat di dunia, di bumi mereka di daratan mereka berkata, kalau bukan karena nahkoda mungkin kita sudah meninggal. Taib. Benarkah, bukankah nahkoda sebab keselamatan mereka? Nahkoda sebab keselamatan enggak? Iya. Iya benar, seperti dokter sebab kesembuhan. Tapi yang memberi keselamatan hakikatnya siapa? Allah. Yang beri kesembuhan hakikatnya siapa? Allah. Ketika kita selamat, kita bilang kalau bukan karena nahkoda mungkin tenggelam. Itu kalimat sebenarnya tidak salah total, ya. Karena dia sebab keselamatan. Tapi sebenarnya yang menyebabkan keselamatan yang hakiki siapa? Allah. Itu pun Allah larang, Allah tegur. Ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha. Mereka tahu nikmat Allah, mereka mengingkarinya. Harusnya mereka mengatakan kalau bukan karena karunia Allah, kemudian dengan sebab nahkoda ini mungkin kita sudah selamat. Ini kita menyandarkan kepada nahkoda yang dia punya kehendak, yang dia ahli. Sama seperti orang sembuh. Ketika dia berobat, dia kena kanker, kemudian dia berobat, akhirnya ada dokter hebat, dia sembuh. Maka dia mengatakan kalau bukan karena dokter ini, mungkin saya sudah mati. Itu syirik kecil, tidak boleh. Harusnya dia mengatakan kalau bukan karena Allah, kemudian dengan sebab dokter ini mungkin saya sudah meninggal dunia. Padahal dokter tersebut punya kehendak, dia yang cerdas, dia yang pintar. Itu pun tidak boleh kita menisbahkan karunia kita kepada dokter tersebut secara langsung, nggak boleh. Direct nggak boleh, harus ke Allah dulu, baru kemudian ke sebab tersebut. Apalagi kita nisbahkan kepada semesta yang tidak punya kehendak apa-apa. Memang semesta menghendaki kita bertemu kembali. Apa semesta? Bilang Tuhan alam semesta. Allah sang pencipta alam semesta. Jangan bilang semesta. Saya rasa orang yang mengucapkan ini bukan karena ateis, tapi karena keren-kerenan. Terkadang bahasa-bahasa puitis, ya. Bahasa-bahasa pujangga. Tapi janganlah kita mau keren-kerenan akhirnya kita terjumus dalam syirik kecil, ya. Maka tidak perlu kita hindari aja lafal-lafal seperti ini agar lebih kokoh tauhid kita, ya, tauhid kita. Maka kita mengatakan Allah berkehendak. Kalau bukan karena Allah mungkin kita enggak bakalan ketemu lagi. Ya.
Taib, di antara nomor 3, di antara kesalahan yang sering terjadi sekarang ya, adalah al-ikhtilat. Ikhtilat. Campur baur lelaki wanita. Kita menyadari bahwasanya campur baur lelaki wanita dalam banyak kondisi tidak bisa kita hindari, ya. Dan terjadi di mana-mana, ya. Tetapi hukum asalnya ikhtilat, campur laki-laki, campur baur laki wanita, ini campur baur laki wanita hukumnya haram. Bahkan di antara sebab terjadinya perzinahan kebanyakan adalah karena campur baur lelaki wanita, ya. Campur baur lelaki wanita. Saya bacakan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Wala raiba anna tamkinan nisa min ikhtilatihinna birrijal aslu kullu baliyatin wa syarrin." Tidak diragukan lagi bahwasanya membiarkan wanita untuk bercampur baur dengan lelaki adalah asal landasan dari segala keburukan dan musibah. Wa huwa min a'dhami asbabi nuzulil uqubatil 'ammah, dan ini ada antara sebab terbesar diturunkannya hukuman umum, ya. Kama annahu min asbabi fasadi umuril 'ammah wal khassah, dan juga merupakan sebab rusaknya perkara-perkara umum dan juga perkara-perkara khusus. Ya, rumah tangga rusak, ya, hubungan rusak dan macam-macam. Wa huwa min asbabil mautil 'amil wat tawa'inil muhlikah, dan beliau menyebutkan di antara sebab terjadinya kematian yang yang merata dan taun-taun yang membinasakan. Walamma ikhtalatal baghaya bi askar Musa, beliau menyebutkan dalam sebagian buku tafsir disebutkan ketika sebagian pezina bercampur baur dengan pasukannya Nabi Musa alaihissalam, wa fashat fihimul fahishatu, kemudian tersebar perzinahan di pasukannya Nabi Musa alaihissalam, arsalallahu taala alaihim taun, maka Allah kirimkan penyakit taun kepada mereka. Famata fi yaumin wahid sab'una alfan, maka dalam satu hari mati 70.000 orang. Wal qissatu masyhuratun fi kutubi tafsir, dan kisah ini masyhur disebut dalam buku tafsir. Ya. Famin a'dhami asbabil mautil 'am kasratu zina, dan di antara sebab terjadinya banyak kematian adalah banyaknya zina. Dan zina disebabkan apa? Bisababi tamkinin nisa min ikhtalitihinna birrijal wal masyi bainahum mutabarrijatin mutajammilat. Di antaranya membiarkan para wanita campur baur dengan lelaki, dan dia berjalan di antara wanita, berjalan antara laki-laki dalam kondisi mutabarrijat, bersolek, mutajammilat, bersolek, mempercantik diri, berjalan di tengah laki-laki. Ini bahaya masalah ikhtilat. Saya kapan ngisi kajian di sekelompok pegawai-pegawai, ya. Maka di antaranya mengeluh banyak perselingkuhan. Kenapa? Campur laki-laki perempuan dalam pekerjaan. Terlebih lagi jika ternyata perempuan tersebut suaminya derajatnya lebih rendah daripada dia. Maka dia kenal dengan teman kerjanya yang mungkin pangkatnya lebih tinggi, yang gajinya lebih besar. Akhirnya terjadi apa yang terjadi. Ya. Bahwasanya lelaki dan wanita itu seperti api dan kayu bakar. Kalau kesentuh maka terbakar. Terjadi proses kimia. Terjadi konslet, ya. Kalau laki-laki ketemu perempuan, lirik-lirikan, dekat-dekatan, tidak ada rasa, itu berarti laki-laki tidak normal atau perempuan tidak normal. Ya. Atau sudah tua renta, umur 80 tahun sama 80 tahun, ya mungkin tidak ada rasa. Tapi kalau normal bicara, ketawa ketiwi, pasti hari pertama mungkin tidak, hari kedua, hari ketiga, akhirnya lama-lama apa bahasa Jawa? Kuling trisno apa namanya? Ulang satu orang. Saya ingin tahu apa? Saking kulin apa? Apa? Kuling trisno. Witing trisno jalaran soko kulino. Apa artinya? Oh, sering ketemu jalan bana akhirnya jatuh cinta. Ya. Apa ulangi? Ya pokoknya itu. Ya, itu. Nah, laki-laki perempuan kecil tidak normal, ya. Ini tidak normal, ya. Pasti ada. Oleh karenanya kita lihat syariat begitu serius tentang masalah ini. Saya akan sebut dalil tentang dilarangnya ikhtilat, ya. Di antaranya Allah menyebutkan kisah mulia tentang dua wanita salehah
di zaman Nabi Musa di Madian. Ketika Nabi Musa alaihissalam lari dari Mesir karena ingin jadi buronan Fir'aun dan ingin dibunuh, maka Nabi Musa pergi ke Madian. Walamma warada ma'a Madian wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun wa wajada min dunihim imra'ataini tadhudan. Ketika Nabi Musa datang ke negeri Madian, dia mendapati ada sumber mata air, itu sumur. Dia mendapati banyak orang desak-desakan ingin ambil sumur, ambil air dari sumur. Sementara dia mendapati di antara mereka dua wanita yang menjauhkan diri mereka. Jadi kambingnya mau ke sumur, mereka berdua tahan dua kambing tersebut, tidak mau masuk di tengah-tengah lelaki untuk ikut ambil air. Nabi Musa kasihan. Nabi Musa alaihissalam datang kepada wanita tersebut. Nabi Musa berkata, "Ma khatbukuma?" Kenapa kalian tidak ngambil air? Qalata, dua wanita itu berkata, ya, la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir. Kami tidak bakalan ambil air hatta yusdira ar-ri'a, sampai laki-laki semua pergi semua. Kami tidak mau campur baur. Kenapa kami yang harus ambil air? Wa abuna syaikhun kabir, karena bapak kami sudah tua, tidak bisa ambil air. Kemudian kata Allah, wasaqalahuma tsumma tawalla ila dhil. Kemudian Nabi Musa ambilkan air buat mereka berdua, kemudian Nabi Musa istirahat di bawah sebuah pohon. Ini dua wanita salehah, ya. Tidak mau bercampur dengan para lelaki. Hidup di tengah suatu kaum yang rusak, ya. Seharusnya kalau mereka orang baik, mereka harus mendahulukan wanita. Cuma dua orang, apa susahnya? Iya kan? Dahulukan terus selesai. Namun ternyata tidak, mereka malah mengakhirkan dua wanita ini. Akhirnya mereka nunggu-nunggu, sudah pergi laki-laki baru mereka tidak mau ikhtilat. Tidak mau apa? Ikhtilat. Subhanallah. Ini wanita soleha di kampung yang jauh, tidak ada yang tahu, ternyata Allah kirim Nabi Musa untuk menjadi suami dari salah seorang dari mereka. Nabi Musa datang dari Mesir jauh-jauh, datang ketemu wanita ini, kemudian menikah. Ya. Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin. Kata Allah, wanita buruk-buruk untuk laki buruk, laki buruk untuk wanita buruk, wanita baik-baik untuk laki-laki baik-baik. Subhanallah, ada seperti itu. Wanita di tengah kampung, enggak ada yang tahu ada lelaki datang soleh melamarnya. Itu banyak kejadian. Ini contohnya ini. Subhanallah, di antara kesolehan wanita ini, ya, dia tidak mau campur baur dengan apa? Lelaki. Kemudian dalam syariat kita banyak dalil-dalil, saya bacakan dalil-dalilnya. Di antaranya, saya bacakan hadis Rasulullah SAW itu kalau habis sholat, Rasulullah SAW berdiam sebentar habis sholat agar wanita segera keluar. Jadi wanita dahulu sholat berjamaah. Di antara bentuk menghindar ikhtilat, kata Rasulullah SAW, khairu sufufir rijal awwaluha, wa syarruha akhiruha, wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Kata Nabi SAW, sebaik-baik saf lelaki yang paling depan dekat imam, dan seburuk-buruk saf lelaki yang paling belakang. Wanita sebaliknya, wa khairu sufufin nisa, dan sebaik-baik saf wanita yang paling belakang, dan seburuk-buruk saf wanita yang paling depan, karena dekat dengan saf apa? Lelaki. Karena dekat dengan saf lelaki, maka Rasul maka yang terbaik yang paling belakang, yang jauh lelaki, yang paling buruk yang paling dekat dengan lelaki. Karena di zaman Nabi masjid tidak ada hijab, sehingga saf wanita bisa melihat saf lelaki. Ya. Saya dalam satu hadis ketika ada seorang sahabat masih muda, mungkin usia 8 tahun, dia yang paling hafal Quran, maka disuruh jadi imam, tapi dia enggak punya sarung. Kalau dia rukuk terkadang kelihatan pantatnya. Sampai sebagian wanita bilang, suruh imam kalian tutup itu kalau lagi rukuk. Tapi artinya kelihatan antara saf wanita dan saf lelaki. Makanya Rasulullah mengatakan, sebaik-baik saf wanita yang paling apa? Belakang. Ya. Tapi kenapa? Karena supaya terjauhkan dari ikhtilat. Ini di antara usaha Nabi SAW memisahkan saf lelaki dengan saf wanita. Kemudian di antaranya Rasulullah SAW kalau habis sholat tidak langsung beranjak. Rasulullah seakan-akan menahan para lelaki. Jangan dulu keluar, biar ibu-ibu keluar di luar. Saya bacakan hadisnya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat. Ummu Salamah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama qama an-nisa hina yaqdi taslimahu wa makatha yasiran qabla an yaqum." Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salam dari salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wanita salam langsung berdiri, mereka langsung keluar dari masjid. Mereka tidak berdiam lama di masjid. Mereka langsung keluar dari masjid. Kata qaman nisa, kata Ummu Salamah, para wanita pun berdiri hina yaqdi taslimahu, ketika Nabi mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka wanita kemudian pergi dari masjid, keluar dari pintu wanita, ya. Kemudian Nabi sengaja untuk zikir agak lama,
sebentar supaya wanita sudah kesempatan untuk meninggalkan apa? Masjid. Qabla an yakum, sebelum Nabi berdiri. Apa kata Ibnu Syihab? Ibnu Syihab Az-Zuhri, seorang tabi'in, dia berkata, "Fa'ara, menurutku kenapa Nabi duduk agak lama sedikit, wallahu a'lam, ya, wallahu a'lam, anna muksahu likai Nabi sengaja berdiam sebentar setelah salat, likai yanfudha an-nisa qabla an yudrikahunna man insarafa minal qaum, yaitu agar wanita semua sempat keluar sebelum lelaki mulai keluar dari masjid. Karena kalau bareng-barengan bisa jadi ikhtilat. Jadi ikhtilat. Ini di antara usaha Nabi agar wanita tidak bercampur baur dengan apa? Lelaki. Di antara usaha Nabi SAW juga, Nabi mengkhususkan suatu pintu di Masjid Nabawi untuk wanita. Al-Imam Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya dalam kitab salat dengan judul bab insirafin nisa qabla rijal minas salat. Bab keluarnya wanita dari masjid sebelum lelaki. Jadi sunnahnya Assalamualaikum perempuan keluar dulu, segera balik ke rumah, jangan lama-lama di masjid karena di rumah banyak kegiatan. Banyak kegiatan, jangan malah nongkrong di masjid. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau tarakna hadzal baba lin nisa." Kata Nabi kepada Ibnu Umar, kalau seandainya kita biarkan pintu ini khusus buat wanita. Qala Nafi', maka Nafi' yaitu yang meriwayatkan dari Ibnu Umar, "Falam yadkhul minhu Ibnu Umar hatta mat." Maka Ibnu Umar tidak pernah lewat pintu itu, keluar dari pintu itu sampai meninggal dunia. Jadi Rasulullah SAW di antara usaha beliau membuat satu babun nisa. Sampai sekarang masih ada di Masjid Nabawi kalau tidak salah namanya babun nisa. Pintu khusus apa, wanita. Ya. Itu sudah dari dulu ada. Demikian juga, ya. Rasulullah SAW ketika suatu hari dari Abu Usaid Al-Ansari, annahu sami'a Rasulullah SAW yaqulu wa huwa kharijun minal masjid. Suatu hari kata Abu Usaid Al-Ansari, Rasulullah keluar dari masjid, fakhtalata ar-rijal ma'an nisa' fi tariq. Tiba-tiba di jalan rame-rame laki perempuan. Maka Rasulullah SAW berkata, menasihati para wanita. Faqala Rasulullah SAW lin nisa, maka Rasulullah berkata kepada para wanita, istakhirna, mundur kalian, menjauh, jangan di tengah jalan. Fa innahu laisa lakunna an tahquqna tariq. Bukanlah hak kalian untuk jalan di tengah jalan, minggir. Alaikunna bihafatit tariq. Hendaknya kalian jalan di pinggir-pinggir, biar laki-laki di tengah. Ya. Fa kanatil mar'atu taltasiqu bil jidari hatta inna thawbaha la yata'allaqu bil jidar min lusuqiha bihi. Maka wanita-wanita segera menjalankan perintah Nabi sampai ada seorang wanita yang berjalan di dekat dinding sampai bajunya terkait-kait dengan dinding tersebut. Tidak pingin di tengah-tengah, ya. Karena sebagian wanita cuek kok jalan di tengah-tengah, laki-laki yang minggir katanya. Ikhtilat, ini karena apa? Ikhtilat. Oleh karenanya ini di antara hal yang sering terjadi zaman sekarang. Dan kalau sudah terjadi ikhtilat, banyak mafsadat, mudarat yang timbul. Perempuan mulai hilang rasa malunya. Padahal kecantikan wanita ada pada rasa malunya, ya. Pada rasa malunya. Wanita malu mengungkapkan, kalau mengungkapkan wajahnya merah merona, ini wanita baik, ya. Itulah keindahan seorang wanita, dia malu-malu, ya. Tapi kalau sering campur dengan laki-laki, rasa malunya apa? Hilang. Lama-lama laki-laki yang mukanya merah-merah karena ya. Kalau laki-laki ngobrol, dia masuk dalam dengan lagi ngobrolin apa sih? Subhanallah. Dia buka barisan laki-laki, dia masuk tengah-tengah, lagi ngobrolin apa? Ya. Saya bisa lihat sebuah foto, subhanallah, foto perempuan di tengah, laki-laki kelilingi semua. Subhanallah, perempuan di tengah, laki-laki mengelilingi semua. Ini gimana? Ini gimana? Wanita harusnya malu, ya, punya rasa malu. Jangan campur dengan laki-laki. Gunanya kalau campur dengan laki-laki ngobrol trisno lama-lama, apa tapi? Trisno. Lama-lama tertarik, ya. Insyaallah tertarik. Enggak usah jauh-jauh. Enggak usah campur jasad. Ada grup laki-laki perempuan saja. Kemudian berbincang-bincang di situ. Kemudian ada laki-laki bicara jawabnya bijak, perempuan bicara jawabnya bijak, ada ketertarikan. Masya Allah, pintar sekali jawabnya. Setan masuk. Padahal tukang teriak-teriak ini perempuan.
Tapi kalau di apa namanya di grup kayaknya sangat bijak. Itu saja bisa orang terfitnah. Apalagi pertemuan fisik, ya pertemuan fisik sehingga terjadi banyak selingkuh, rumah tangga rusak, laki-laki tidak lagi berhasrat kepada istrinya, ya tertarik pada istri orang lain, tertarik pada macam-macam terjadi. Terjadi perzinahan dan itu yang banyak terjadi, ya. Itu banyak terjadi. Di antara sebab utama terjadinya perzinahan adalah ikhtilat, campur laki-laki dan perempuan. Maka kita tidak bisa kita ragu bahwa kita tidak lakukan lagi zaman sekarang, zaman yang ikhtilat di mana-mana. Tentunya kita tidak ridha. Tapi kalau kita terjebak dengan ikhtilat, maka kita berusaha menjaga diri, tetap menjauhkan pandangan, tetap tidak mengambil kesempatan dalam apa? Kesempitan. Kalau bisa tidak ikhtilat, maka jangan ikhtilat. Kalau terlanjur memang harus ikhtilat, bagaimana lagi? Kita tetap menjaga diri. Jangan bermudah-mudah untuk apa? Ikhtilat, ya, karena banyak mudarat yang muncul. Ada suatu negara, saya ingin sebutin cuma enggak usah lah. Negara itu ingin melariskan ikhtilat, tapi dia dengan cara yang sangat halus, orang-orang liberal di sana. Maka mereka membuat suatu sayembara, buat tulisan ilmiah tentang maslahat dan mudarat belajar campur lelaki atau pisah laki-laki perempuan. Maka dibuatlah lomba menulis. Yang nulis doktor-doktor tentang maslahat dan mudarat kalau sekolah campur atau berpisah. Maka akhirnya ada yang nulis mudarat kalau pisah laki perempuan. Mudaratnya begini, dua laki-laki kadang-kadang gini sombong, nggak tahu cara bergaul dengan perempuan, nggak tahu. Maslahatnya kalau ikhtilat, laki-laki pengertian sama perempuan. Akhirnya yang menang tulisannya adalah lebih maslahat kalau belajar sambil apa? Ikhtilat. Akhirnya diterapkanlah di negara tersebut. Baru-baru aja ini, ya beberapa tahun yang silam. Sebelumnya mereka berjalan di atas, ini salah satu negeri Arab ya, bukan Arab Saudi, tapi salah satu negeri Arab. Yang sebelumnya mereka berjalan di atas berpisah laki dengan perempuan dalam belajar. Sekarang sudah campur baur. Ya udah ikhtilat, kita nggak tahu apa yang terjadi ya. Pacaran, mau ini, mau anu, zina dan macam-macamnya sehingga tersebar kerusakan ya. Ini di antara kesalahan yang banyak terjadi. Maka kita sebagai orang tua, ya, tahan-tahan anak kita, jangan dibiarkan. Sejak kecil kita ajarkan jangan ikhtilat. Kalau kita anak perempuan, kita ajar rasa malu. Kalau laki-laki, tempat laki-laki sini. Sejak kecil kita ajarkan rasa malu, sehingga dia bisa menjaga dirinya, ya. Dia menjaga diri. Tahu tidak boleh bercampur baur lagi, itu urusan laki-laki. Jangan ikut itu temannya kakak laki-laki. Kamu di sini aja perempuan. Kita ajarin sejak awal, ya. Sejak awal agar dia terbina, terdidik di atas punya rasa malu dan tidak mudah untuk bercampur dengan laki-laki. Karena mudaratnya sangat banyak di dunia apalagi di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai sini saja ya, kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab.